Ini misalnya ya, kita menjumlah min 3, min 2, min 1, 0, kemudian 1, 2, 3. Ini hasilnya 0 kan? Habis. Ya, jadi logikanya seperti itu saja. Supaya bisa dapat 2021, pasti nanti akan ada yang saling mati, ya, kemudian tetap sebanyak 2021 bilangan bulat berurutan. Belum, Pak. Belum. Supaya dia hasilnya jadi besar, nah, misalnya ya, Lebih banyak. betul. Positifnya kasih lebih banyak ya. Betul. Punya tadi min 3, min 2, min 1. 0, 1, 2, 3. Nah, ini kan jumlahnya 0. Tapi kalau kita geser dari min 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kan seimbang. Seimbang jumlah angkanya tetap sama. Maka nanti hasilnya akan justru banyak kan. Nah, jadi ini totalnya nanti jadi 14. Jadi tergantung persepsi atau cara kalian menafsirkannya. Supaya 2021 bilangan. Kita buat dulu yang versi seimbangnya, yang versi ininya. Kira-kira di kanan berapa, di kiri berapa? Maksimal bilangannya, bilangan bulat negatifnya dan positifnya. Kira-kira kalau mau buat seimbang, yang bilangan yang ada di sebelah kiri ada 1010 dan yang ada di sebelah kanan 1010 juga. 1010 sampai 0 baru sampai 1010 ya. Ini 0 hasilnya kan. Dan ini ada 2021. 1010 di kanan, 1010 di kiri, dan 1 di tengah. Benar. Oke, sekarang sisa main geser. Main geser supaya jumlahnya 2021. Silakan. Geserannya jadi mulai negatif berapa coba? Ayo. Kalau tadi ini kan jumlahnya masih 0 ini. Karena seimbang. Yuk silakan. Mulai. 1000 berapa? Minus 1000 berapa mulainya? Selin minus 1009. Sampai 0. Nanti dia sampai 1009 dia akan 0 kan? Nah, impact-nya ini 0. Tetapi masih ada ketambahan yaitu 1010 dan 1011. Nah, ini jumlahnya berapa nih? 2021. Sudah ketemu. Sesuai soal. Jadi mulai dari yang terkecil negatif 1009 dan yang terbesar adalah 1011. Coba kalian cari M kuadrat kurang N kuadratnya berapa. Pakai aljabar ya. Pakai yang apa aljabarnya? M min N, M tambah N. Oke. Jangan pakai cara biasa, nanti panjang. Oke, silakan. Ini 2, kemudian di sebelah 2020. Teorema Pitagoras. Ahmad, Beni, Clara, dan Dani berdiri di titik yang berbeda. Ahmad berdiri menghadap Beni, Beni berdiri menghadap Clara, Clara berdiri menghadap Dani, Dani berdiri menghadap Ahmad. Dalam posisi Ahmad, ia melihat Beni berada 3,2 meter di depan
dan Clara berada 2,4 di sebelah kanannya. Dalam posisi Clara, ia melihat Dani berada 4 meter di depannya dan Benny tepat di sebelah kirinya. Jarak Benny dan Dani adalah berapa meter? Dia bilang di situ dalam posisi Ahmad, Clara berada di sebelah kanannya. Tapi dalam posisi Clara dia melihat Benny berada di tepat di sebelah kirinya. Tapi yang di sebelah kirinya itu ada Ahmad, bukan Benny. Terus gimana? Gimana cara gambarnya? Betul ya? Kendalanya di situ. Iya. Tapi kalau dia berdiri dalam posisi serong, it's okay, bisa. Katanya tepat di sebelah kirinya. Kalau misalkan agak ke sebelah kirinya bisa. Maksudnya bisa jadi gini. Si itu menghadap sini. Si itu di sini tapi menghadap sini juga. Jadi ini kan bisa dianggap sebelah kirinya kan? Meskipun serong. Bisa jadi. Cuma saya sudah gambar kira-kira posisinya dalam saya punya kepala tapi tidak masuk. Tidak masuk. Coba saya ikuti alurnya ya. Coba. Ahmad berdiri menghadap Benny. Anggap Ahmad menghadap ke sana. Oke? Iya. Berarti Benny di depannya Ahmad. Ia melihat Benny 3,2. Ini 3,2. Nah, kita tidak tahu Benny menghadap ke siapa kan? Kemana? Terus. Clara berada 2,4 meter tepat di sebelah kanannya. Tepat di sebelah kanannya. Berarti kalau Ahmad menghadap ke sana, berarti si Clara di bawah sini kan? Iya. Dengan jarak 2,2 meter. Oh. Karena dia kan menghadap sana ya. Jadi kanannya ini. Iya, saya sudah dapat itu. Cuma masalahnya itu tidak bisa disebut tepat di sebelah kiri. Oke. Sekarang hubungan Clara dan Benny ya. Dimana di sini Clara ia melihat Dani 4 meter, Benny berada di sebelah kirinya. Gimana caranya si Benny bisa berada di sebelah kiri Clara, begitu kan masalahnya? Iya. Nah, bagaimana seandainya Claranya menghadap sana sehingga serong, maka ini ada di sebelah kirinya, siku-siku di sini, bisa enggak? Terus ya bisa. Terus Daninya berarti di bawah. Daninya ke sini ya. Bisa tahu? Bisa kan? Nah, itu maksud saya. Satu-satunya cara ya seperti itu. 4 meter. Nah, sekarang cari jarak Benny dan 4/2 aja. 4/2. Ini selurus enggak ini? Ini lurus enggak ya? Kayaknya lurus ya. Iya, 4/2 rasanya ya. 4. Apakah ini 4 juga? Iya 4 ya. Pythagoras triple-nya ya. 4 siku-siku. Jadi 4/2 ya. Iya. Nah, di sini salahnya tadi saya. Saya jawabnya 4,8 kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya mau dibuktikan secara geometri ini salah. Ada pilihannya enggak 4,8? 4/2 ada. Tapi kalau misalnya mau DP sudut, mau lihat dari sudut-sudut bakal salah. Bakal salah ya. Kalau ditinjau dari sini, ini kan sama panjang ke sini 3,2. Kalau ini 3,2, ini berapa?
2,4 ditambah dengan 2,4 yang ini jadinya 4,8 ya. Iya. Nah, di pilihan juga ada 4,8 masalahnya. Nah, jadi ada dua persepsi. Mana ini? Kalau saya rasa yang paling aman itu opsinya yang 4,8. Nah, ini 4,8. Saya terlanjur pilih itu, tidak sempat menguji. Kayaknya di situ salah saya, tapi tidak tahu ya mana yang lebih tepat. Pak dapat pilih apa katanya? 4,8. Oh, kalau 4,8 saya rasa jawaban yang lebih logis itu 4,8. 4,8. Tapi kata-kata di sebelah kiri itu menandakan bahwa dia siku-siku di situ sih. Jadi ketika 4 maka 4 akar 2. Itu yang bikin dia tidak bermasalah. Apanya yang bilang dia itu siku-siku? Kalau orang berada tepat di sebelah kiri dari orang yang menghadap, itu berarti di situ siku-siku 90 derajat. Karena ini depan, ini kiri ya. Jadi ketika di sini ada 4, di sini ada 4, ini 4 dengan 4, otomatis ini 4 akar 2. Oh, bisa jadi sih. Nah, itu permasalahannya ya. Jadi di sini akar ada 2 itu akar 2 itu kalau 4 akar 2 itu hasilnya bukan 4,8 kan? Bukan. That's the problem. Jadi ini mungkin juga ada persepsi cara menggambar yang lain ya. Sehingga hasilnya justru bukan kedua-duanya sih. Mungkin ya. Itu cuma persepsi yang kita ambil bahwa ada di sebelah kirinya, satu-satunya cara adalah dia serong. Menghadap serong begitu. Oke, yang lain mungkin bingung 4 dari mana? Itu dari triple ya, triple 345. 40 32 24. Kemudian 4 akar 2 itu sudah otomatis tuh. Kalau ada yang sama maka di situ ada akar 2-nya. Oke. Cukup dulu ini. Nanti kita mudah-mudahan ada kuncinya ya. Kalau ada kuncinya nanti bisa lebih jelas mana yang cocok. Kadang memang soal-soal olimpiade dirancang seperti itu. Ada yang kita sudah yakin, justru ada cara pandang lain ternyata beda. Ini kayaknya boleh nih. Bulatan hitam pada pola ke-12. Pola pertama, yang ini pola pertama, pola kedua yang ini, pola ketiga ini, pola keempat ini. Di tengahnya 3 kali 3. Pola pertama ada 4. Pola kedua ada 5. Pola ketiga ada 8. Pola keempat ada dapat 148. Michael 148. Mungkin salah hitung tapi oke lah. Pilihannya ada 148. Bagus. Ada pilihannya. Kalau di SMP ini materi kelas 8. Semester 1. Bab 1. Saya rasa DP jawaban itu ganjil, Pak. Ganjil. Ganjil semua 1, 3, 5, 7, 11,
9. Kok Michael genap? Pak, itu ganjil, Pak. I have a joke. 148. There's a lamb. Bagian akhir. Oh. Satu, Pak, tiga. kalau misalnya tambah-tambahnya ganjil, tidak berarti itu selalu dipegang hasil ganjil, Pak. Oh gitu. Oke. Itu dia itu ganjil karena dia pola ke-12, 12 itu genap. Jadi DP hasil itu akan ganjil. Nah itu Michael sudah diprotes. Bagaimana ini? Nah, sudah aja. Bah, itu ulang dan. Karena ini maksudnya saya ini nih. Kalau 2 dengan 4 ganjil. Berarti Saya berapa? Saya ikut jawabannya Michael. Sama dengan Michael. Masa? Oke. 148. Iya. Kenapa Selin bilang bukan 148? Selin? Soalnya Selin sebenarnya tidak tahu DP jawaban itu apa, belum tahu. Tapi yang Selin rasa jelas itu harusnya ganjil. Kenapa harus ganjil? Lihat, yang pola pertama itu genap. Pola pertama itu nomor 1 ganjil 4. Pola kedua genap. Pola kedua itu pola yang Bulatan hitam. iya itu bulatan hitam. Kurang. Satu kan ganjil. Iya. Satu ganjil. Hasilnya. Iya kan, pola 1 ganjil. DPI isi dalam pola 1 itu ada 4 genap. Kalau Boleh ada yang ganjil? apanya? Maksudnya Selin ini ada yang ganjil ada di pilihan. Aduh. Maksudnya Selin pola 1 4 genap kan? Pola 3 8 genap juga. Sementara pola-pola yang 4 itu hasilnya ganjil. Iya. Jadi harusnya pola 12 karena dia genap maka hasilnya ganjil gitu ya. Iya, soalnya begini Pak, polanya ini 4 ke 5 tambah 1, 5 ke 8 tambah 3, 8 ke 13 jadi tambah 5, 1, 3, 5, berarti yang ke pola ke-5 itu harusnya ditambah 7. Jadi genap. 7, 9 seterusnya, iya. Betul. Coba hitung ulang Michael. Kenapa pola 1 4? Oh, ada pola 1. Pola 1 4. Pola 1 yang di mana? Ini Pas CP layarnya ada tuh. Itu apanya? Oh, pantasan CP layarnya enggak ada. kasih miring kalian punya HP soalnya ini cuma Mau kasih miring bagaimana saya pakai laptop, Pak? Oh no. kasih zoom Pakai laptop bisa. 125 DP jawaban kalau begitu. Saya soalnya lihat DP pola pertama itu yang 5 itu. Oh, berarti carinya pola ke-11. Tak tulis sih 125 di sini. Pola ke-13. Oh, Michael ya. punya pola ke-13. Pola ke-12 itu Mundur 1 Michael berarti ya. Tunggu. 1 2 3 4. Kenapa harus bukan 121. Oh, Michael cara bagaimana Michael? cuma lompat-lompat begitu, Pak. Manual? Iya. Oh iya, lain kali saya buat soal pola ke-1000 biar Michael capek. Pak. Kok nggak bisa Setahu DP cara tidak Biar dia betul kerja manual. kayak apa? Biar. Oke, kalau saya melihatnya di sini ini gambar yang unik. Yang unik adalah keempat sudutnya selalu hitam. Kemudian tengah-tengahnya selalu hitam. Jadi pola 1 itu menurut saya pinggirnya 4 ditambah dengan tengahnya tidak ada, tengahnya 0 kali 0. Di pola 2 4 tambah 1 kali 1. Pola ketiga 4 tambah 2 kali 2. Oh iya 125. Gitu ya. Nah, jadi kadang kita tidak perlu pakai rumus-rumus yang 124 125. nah,
3 kali 3. Nanti pada pola ke 12, maka 4 tambah 11 kali 11. Kenapa 11 kali 11? Karena ini 4, sementara ini 3, turun 1 nih dari N-nya. Nah, jadi dapat 4 tambah 121, 125. Perhatikan gambar-gambar persegi berikut. Jika luas persegi A, B, C adalah 16, 36, dan 9, maka luas daerah yang diarsir adalah. Silakan dicoba. Luas daerah yang diarsir. Oh, oke. DP informasi cuma luas persegi ABC-nya, ada yang lain? Ya, cuma itu. Ada sih informasi. Itu cukup. Apa informasi-informasi yang apa? Tersembunyi. Oke. Satu informasi tersembunyi. Oh, persegi ini. Oke, sudah ketemu ya. 87. Saya rasa 112, Pak. 112, ada yang 87, ada yang 112. Kalau saya lihat tekniknya gimana caranya? Begini Pak, jadi saya ada hitung dulu itu ABC itu luasnya berapa ditambah luas segitiga. Betul. Cara cari luas segitiga? Cara cari luas segitiga saya cari tahu dulu sisinya panjangnya berapa dengan mengakalkan itu 33 ABC, terus dijumlahkan, terus dikurangi B. Kurangi B. Itu jadi dia punya alas kali tinggi kan? Iya, setengah alas kali tinggi. Alasnya yang di B, tingginya yang tadi, yang Selin bilang. Iya. Itu yang sisinya dikurang B. Karena B yang paling itu. Benar. Seperti itu. Terus luas tiga-tiganya itu dijumlahkan. Ditambah segitiganya. Tapi kenapa beda dengan hasilnya Ferian? Sama caranya Ferian? Sama. Oh, sama. Kenapa dia beda? Oh iya. Saya salah hitung masanya Pak. Jadi tinggi alas dari segitiga tersebut ambillah yang di B jadi alasnya. Tingginya adalah yang lurus ke sini. Ini tingginya. Jangan ambil tingginya yang miring. Tinggi itu selalu tegak lurus. Alas tinggi. Pak, DP jawaban 129. Davin 129. Oke, sudah 3 versi. Sebentar kita cek. Davin, luas totalnya berapa? Luas totalnya 180. Karena nggak tahu kenapa. salah. Berapa? 189. 180. Oh. Saya dapat 82 Pak habis itu. 82. Ferian Saya 87. 87. Oh. DP 5 dari mana? Oke. DP kan harus kurang dengan 13 pangkat 2 dulu toh. Iya. 13 pangkat 2. Davin bukan 180 ya. 180 ya. Luas semuanya total adalah 13 pangkat 2 ya. Kenapa 13 pangkat 2? Karena katanya ini persegi. Jadi akar 4 tambah akar 36 tambah akar 9 ini. 4. Oh, tatukang. 3, 4, 6, 3, 13 tuh yang di sini. Berarti di sini juga 13. Karena dia bilang perhatikan gambar-gambar persegi. Jadi semua ini di dalam sini persegi nih. 13 kali 13. Saya ada hitung ulang dapat 85.
85 lagi. Oh, makin dekat ya dengan varian punya 87. Luas ABC, jumlahnya berapa ini ABC ini? 16, 36, 9. Berapa tuh? 61 atau berapa? 61. Nah, 61 ya? Benar ya? Sekarang yang luas segitiga yang putih ini belum ada. Nah, jadi tetap luas segitiga yang putih itu kita pakai 1/2 kali alas kali tinggi. Alasnya yang ini, tingginya yang ini, tingginya. Nah, alasnya adalah akar dari segitiga beta persegi beta tadi, yaitu 6. Nah, tingginya berapa? Ya, karena dari ujung ke ujung ini 13, sementara B adalah 6, berarti sisanya adalah 13 kurang 6. 13 kurang 6 berapa? 7. Tingginya 7, jadi luasnya 1/2 kali 6 kali 7. Total 21. 21. Nah, ini jumlahkan nih yang sama-sama putih semua. Jadi 82. Jadi hasilnya 169 kurang 82. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah 87. Ini yang di mana? CBD. CBD Oh, awal. ini yang dapat ya ini. Di dekat DEP atas kiri. Oke. Berarti memang layarnya varian enggak full ini. Ini kuncinya adalah apa? Jakarta lebih besar daripada Sangiher. Saya pernah bilang begitu kan? Itu kuncinya. Tapi oh iya jadi. Kemudian rumus luas juring adalah sudut juring tersebut berapa di per 360 kali luas lingkaran. 50 cm kuadrat. Dapat 50. Oke. Kita tunggu yang lain. Tunggu Pak. Iya. Silakan. Saya cuma tuliskan petunjuk saja. Kuncinya ini saja. 50 Pak. 50 ya. Oke, bagus. Oke, yang pertama cek dulu yang diketahui. Yang diketahui itu CBD ini namanya sudut keliling karena dia ada di kelilingnya lingkaran. Nah, sementara COD itu adalah sudut pusat karena ada di pusat lingkaran, jadi keliling pusat. Nah, rumusnya itu adalah sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Ya. Supaya mudah ingat, sudut pusat itu selalu lebih besar daripada keliling. Jangan sampai malah dibagi 2. Kadang itu terbalik di situ. Makanya tadi ada petunjuk Jakarta lebih besar daripada Sangiher. Maksudnya pusat lebih besar daripada yang di pinggir. Karena Indonesia tuh pusatnya anggaplah Jakarta. Sangiher anggaplah di sekeliling, di pinggir. Begitu. Maka sudut pusat dalam hal ini adalah sudut COD. Itu adalah 2 kali dari sudut keliling, dalam hal ini adalah CBD, dengan syarat mereka punya kaki sudut yang sama atau mereka menghadap busur yang sama. Di sini mereka sama-sama menghadap ke DC ya, kakinya. Ya, jadi
COD ini adalah 2 kali dari 40. Jadi COD adalah 80 derajat. Tetapi yang ditanyakan soal bukan during COD, tetapi during AOD. Nah, COD dengan AOD kalau digabungkan, maka mereka membentuk sudut lurus 180 derajat. Jadi kalau COD-nya adalah 80, maka AOD-nya adalah 180 kurang 80. Jadi AOD-nya dapat 100 derajat. Supaya jumlahnya 180. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, jadi memang gambarnya kelihatan ini ya. Estetik bagaimana begitu. Tetapi kita harus bisa melihat clue yang ada di dalam. Maka sudut luas juring kecil AOD ya, juring kecil maksudnya yang ini. Kalau juring besarnya yang pelengkapnya sehingga satu lingkaran, jadi juring kecil itu yang ini. Jadi 100 sesuai sudut rumus ini ya, sudutnya per 360 kita kali dengan luas lingkaran 180 yang ada di soal. Jadi sisa bagi 180 saja ini, bagi 180 2. Jadi hasilnya 100 bagi 2 50 derajat. 50 cm kuadrat. Banyak bilangan prima 2 digit yang apabila kedua digitnya ditukar akan tetap menghasilkan bilangan prima adalah. Ini soal SD tingkat kota. Bilangan prima 2 digit, maksudnya angkanya angka puluhan ya, mulai dari 10 sampai 99 itu 2 digit. Yang prima ketika ditukar maka dia juga prima. Tapi tunggu Pak, kalau misalnya begitu 11 juga memungkinkan. Jelas. Oke. 11 adalah tipuannya. Tapi 11 hitungnya 1 kali karena dia dibalik tetap dirinya. Berarti bisa ganjil. Saya rasa 9, Pak. 9. Oke. Sama, saya juga 9. Pertama 11. 11, 13, 31. 13, 31 masuk? Masuk. Masuk. 17, 71? Masuk ya. 19, 91? Masuk. 91 bisa bagi 7 coba. 1 Oh bagi ya. 7. Nah, itu tipuannya yang kedua ya. Dari 19 nah masuk. Nah, yang diantar yang 20-an enggak usah cek karena kalau dibalik nanti ekornya 2 tidak akan prima. Nah, jadi ceknya langsung ke 30-an. 31 tadi sudah. 37 masuk. 3773 masuk ya. Nah, 40-an dibalik enggak usah cek, pasti salah. 50-an. 53 enggak bisa, 35, 57 75 enggak bisa, 59 95 bisa bagi 5. 60-an jangan dicek, 70-an 71 sudah. 73 tadi sudah, 77 tidak, 79. 79? 79. Boleh. Oh ya boleh. 997. 80-an enggak usah cek, 90-an 91 tidak, 93 tidak, 97 sudah. Jadi cuma ini ya. Jadi total ada 9. Misalkan A1, A2, A3, A4, A5, A6 adalah suatu barisan aritmetika. Jadi kalau kita coba jumlahkan A1 sampai A6, ya maksudnya jarak-jarak
angka tersebut ya, A1 ke A2, A2 ke A3 sama karena dia barisan aritmetika. Ketika kita jumlahkan hasilnya 75. Kita dikasih petunjuk A2-nya 8. Kira-kira A6-nya berapa? Gitu. Ini bisa coba-coba, bisa banyak cara. Bisa logika. Boleh juga kita anggap A1 sampai A6 itu U1 sampai U6. Boleh. Boleh seperti itu. Rupanya Jadi, tidak ada jawaban ke saya. jadi 75 itu adalah S6 dari barisan aritmetika. Anggap itu U1 sampai U6. Jadi U1-nya itu A. U2-nya A tambah B. A tambah B-nya ini 8. A tambah 2B sampai A tambah 5B. Nah, tambah 5B ini berapa pertanyaannya? Kalau ini semua dijumlahkan, hasilnya 75. Gitu. Berarti boleh pakai eliminasi ya. Karena sudah ada A tambah B 8. Kalau semua dijumlahkan, A-nya jadi 6, 6A. B-nya ada jadi berapa tuh? 1 sampai 5 dijumlahkan. 5 kali 6 bagi 2. 15. B sama dengan 75. Coba dieliminasi buat dapat A dan B-nya. Supaya lebih yakin. Atau perkecil dulu. Ini masih bisa diperkecil sih. Bagi 3 jadi 2A tambah 5B sama dengan 25 supaya gampang mau eliminasi. Yang saya lingkari yang mau dieliminasi. A tambah B8 dengan 2A tambah 5B 25. A sama dengan 5, B sama dengan 3. Nah, masukkan di A tambah 5B. 20. 20 ya. Oke, cara gampangnya adalah kalau suku itu berurutan dijumlahkan, ujung dengan ujungnya itu sama. Jadi kalau ada A1, A2, A3, A4, A5, A6. Bukan cuma yang berurutan sih, tetapi yang jaraknya sama. Misalnya antara A1 ke tiba-tiba ke A4, terus nanti di ujung ada A7, bisa jadi itu bisa. Maksudnya gini, ini ujung dengan ujung, ujung dengan ujung, ujung dengan ujung nih. Ini jumlahnya sama, semuanya. Jadi ada 3 pasang, jadi bisa disimpulkan A1 tambah A6 itu adalah sepertiga dari 75. Jadi 25, 25, 25. Nah, karena ada A2 tambah A5, itu satu pasang, itu 25. Nah, A2-nya 8. Berarti A5-nya adalah berapa? A5-nya adalah 25 kurang 8. A5 adalah 17. Saya cari kembali dulu B-nya berapa. A5-nya kan 17. A2-nya kan 8. Jadi berkurang 3, berkurang 9. Jadi pengalinya 3, bedanya 3, sehingga A6 haruslah 17 tambah 3. Terusnya 20. Jadi kira-kira itu cara lainnya ya. Sisa pembagian 2022 kali 1978 ditambah 23 pangkat 2. Sisanya kalau dibagi sejuta. Sisanya kalau dibagi 1 juta. Maksudnya kalau 13 dibagi 10 sisa 3. Ya. Kalau misalnya 125 bagi 100 sisanya 25. Nah, ini kalau
Ini dibagi sejuta sisanya berapa? Pilihannya 03, 09, 23 dengan 45. Coba. Mana yang betul? D. Alasannya Michael? Kalau misalnya 2022 kali 1978 itu saya punya kalkulasi tadi 3.999.516. Wow. Terus? Tambah lagi 23 pangkat 2 yaitu 529. Jadi ekornya? Bagi 1 juta di bagian akhir ditambah dulu kan? 4.045. Jadi ekornya 45 ya? Oke, benar. Sebenarnya Michael nggak usah hitung, Michael. Kalikan aja 2 kali 8, 16. Ekor 6, soal. 3 pangkat 2, 9. Ekor 6, ekor 9. 6 tambah 9, 15. Ekor 5. Jadi cari pilihan yang ekornya 5. Gitu. Jadi pilihannya cuma D yang ekor 5. Tapi bagus juga, lebih akurat ya. 2022 kali 1978. Luar biasa Michael ini mencakarnya sampai berapa tingkat itu? 4 tingkat. Benar ya? Teknik saja ya. Kalau mau perkaliannya lebih cepat, pakai cara saya. 2022 kali 1978. Langkah pertama 1 kali 2, 2. Langkah kedua silang 2 kali 8 dengan 1 kali 0. Dijumlahkan nanti 18. Langkah ketiga silang 3, 2 ke 7, 2, 1 ke 2, 0 ke 9. Nanti 14 tambah 2, 16. 0 kali 9 tetap 0. Langkah selanjutnya silang 4, 2 kali 8, 1 kali 2. 16 tambah 2, 18. Silang 0, 18 tambah 18, 36. Habis silang 4, kembali ke silang 3 ujung, 08, 92, jadi 18 tambah 2 kali 7, 14. Nanti dapat 32, kemudian silang 2, 2 kali 8 dengan 7 kali 2 itu nanti 16 tambah 14, 30. Kemudian 2 kali 8, 16. Sisa dijumlah. Nanti hasilnya sama dengan yang Michael dapat. Harusnya. Saya rasa Pak kalau ada perkalian itu bisa lebih cepat kalau 1978 itu dikali 2 saja, terus tinggal dikalikan jumlahkan begitu. Boleh. 1978 kali 2 baru 2022 bagi 2. Boleh juga. Ya. It's just teknik ya. Cuma kalau yang ini dasarnya dari apa ya? Perkalian dari depan ya. Oke. Tapi saya tidak tahu ini benar atau salah. Michael, ini benar atau salah ini? Benar itu. Oh benar. Boleh. Jadi kalau ini lancar, tidak perlu ditulis, bisa langsung disebut nanti hasil-hasilnya. Zidane sedang memikirkan PIN ATM yang akan dia gunakan yang terdiri dari 6 digit. Jika Zidane lahir pada tanggal 25 bulan 10 tahun 98, maka PIN ATM yang Zidane pilih ke 6 digitnya disusun dari 6 angka tanggal lahirnya adalah berapa? Ada berapa peluang ya? Ada berapa peluang dia memilih PIN ATM? Tunggu Pak, yang mau diambil itu 1998 atau cuma 98? Cuma 98 karena PIN ATM 6 cuma digit. 6 digit. 25, 10, 98. 6 faktorial 720. 6 faktorial yang atas kemungkinannya
Tunggu. Kejadiannya 6 faktorial ya. Dari 6 angka yang menyusun tanggal lahirnya. Tapi angka yang sama masih bisa. Bukan begitu? Mungkin. Tapi 25, 10, 98 kan beda semua ya. Ada yang sama enggak? Nggak ada. Sudah betul itu 6 faktorial. Seandainya ada yang sama masih mau dibagi dulu. Selanjutnya kan peluang kan kejadian bagi kemungkinan. Ini kejadiannya sudah. Kemungkinannya sekarang. Kemungkinan itu bisa saja tidak diambil dari 25, 10, 98. 6 digit itu bisa saja 00000 1111. Itu yang Pak saya bilang begitu bisa 6 pangkat 6. Pak bilang kalau misalnya begini jadi saya bilang 720. Maksud saya di bawah itu ada yang atas sudah benar, kejadian 6 faktorial. Kemungkinannya 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. Oh, DP peluang. Peluang yang ditanya. 720 per berapa itu DP 10? 6. 10 pangkat 6. Jadi 72 per 10 pangkat 5. 10 juta. Jadi 72 per 10 pangkat 5 gitu ya. Masih bisa dibagi sih, tapi ribet. Pilihannya memang gitu. 72 kali 10 pangkat 5. Oke. Cukup kayaknya, sudah jam 9.